Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai dimanapun berada, kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada siang hari ini kita masih diberi kenikmatan yang sangat luar biasa, yaitu nikmat sehat jasmani dan rohani. Setelah nikmat iman dan Islam, maka dari itu kita wajib mensyukurinya. Siapa orang yang mensyukuri atas nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu belajar. Sampai kapan kita belajar? Berhenti belajar sampai kita menghembuskan napas terakhir, baru kita tidak bisa belajar. Akhirnya selama kita ruh masih di badan kita, kita masih wajib tetap belajar meskipun sekarang sedang ada pandemi 19 ini. Kita harus tetap semangat, yaitu belajar dan terus belajar, menjalankan kewajiban kita sebagai orang mukmin, orang muslim. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat, ya, seperti itu. Nah, untuk mapel kali ini saya yaitu pengampu pendidikan agama Islam untuk kelas 8, yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, definisi iman. Iman itu apa? Ya, meyakini di dalam hati dan diucapkan oleh lisan. Definisinya iman. Tasdiqu biqalbi wa iqrarun bil lisan. Artinya mempercayai di dalam hati, diucapkan di dalam lisan, diucapkan oleh lisan. Contoh, 2 kalimat syahadat. Setelah kita mempercayai, maka harus diikrarkan oleh lisan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi tidak hanya cukup di dalam hati saja meyakini, tetapi harus diikrarkan oleh lisan. Itu definisi arti dari iman, ya, seperti itu. Adapun iman kepada kitab-kitab Allah, yang pertama, kitab-kitab Allah itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama Taurat. Yang kedua Zabur. Yang ketiga Injil. Yang keempat Al-Quranul Karim. Itu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu sebagai pedoman kita Al-Quran. Nah, Taurat diturunkan kepada siapa? Yaitu kepada Nabi Musa alaihi salam, ya, turun di Mesir, ya, untuk Bani Israel, berisi larangan, ya, berisi larangan dan perintah, ya. Yang kedua Zabur. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam, turun di Darussalam untuk Bani Israel, berisi tentang pujian kepada Allah, zikir, doa, nasihat dan hikmah, ya, kepada kaumnya. Yang ketiga kitab apa? Kitab Injil, ya, yang diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Isa alaihi salam, turun di Yerusalem untuk Bani Israel, berisi tentang tuntunan hidup zuhud dan isi kitab-kitab sebelumnya, ya, itu. Yang terakhir Al-Quranul Karim, yang diturunkan kepada Nabi kita siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, turun di Mekah dan Madinah untuk seluruh kaum, berisi tentang akidah, hukum, syariat dan muamalah, menyempurnakan kitab sebelumnya, ya, seperti itu. Jadi kitab ini penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Jadi di dalam Al-Quran ini sudah lengkap,
berisi ajakan, larangan, ajakan, larangan, perintah, ya, siksaan, semuanya ada. Tuntunan Al-Quranul Karim ini sebagai pedoman hidup kita, khususnya umat kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada 4. Iman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama kitab Taurat, yang kedua Zabur, yang ketiga Injil, yang keempat Al-Quranul Karim. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, yang kedua Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam, yang ketiga Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, yang keempat terakhir Al-Quranul Karim diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Al-Quran ini sebagai pedoman kita semua. Ya, pedoman hidup kita. Ya, di dalamnya ada larangan, ada ajakan, ada siksaan, ada pahala. Ya, seperti itu ada. Nah, makanya kita iman kepada kitab-kitab Allah, khususnya kepada Al-Quran, maka kita harus selain mempercayai bahwa Al-Quran diturunkan kepada kalamullah dan diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka kita harus harus sering-sering selain meyakini, kita belajar membaca Al-Quran. Bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar? Tentunya dengan hukum tajwid. Karena kalau baca Al-Quran dengan hukum tajwid, maka kita akan bukan mendapatkan pahala yang ada malah dosa. Maka dari itu Al-Quran ini sangat luar biasa. Sebagai pedoman hidup kita, tentu kalau kita mempercayai dan mengimani saja, mempercayai tapi tidak membacanya Al-Quran, berarti itu bohong. Hanya percaya saja tapi tidak mempercayai, selain daripada meyakini, tapi kita harus sering-sering membaca Al-Quran, karena Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita. Kalian boleh belajar searching di Google kayak gitu, karena penafsiran Al-Quran itu tidak boleh kontekstual atau hanya arti daripada Al-Quran terjemahannya saja. Bahwasanya masih memerlukan penafsiran tentang ayat-ayat Al-Quran ini. Jadi tidak sembarangan. Silakan kalian belajar, bisa mau menggunakan tafsir Jalalain, tafsir Munir, dan tafsir yang lainnya. Itu artinya penafsiran dari per ayatnya itu sudah lengkap. Ya, seperti itu. Jadi jangan sampai salah mengartikan makna daripada Al-Quran. Takutnya jadi dosa. Itulah tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian beriman kepada Allah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Shadaqallahu adzim. Tujuan dan maksud dari diturunkannya kitab-kitab tersebut adalah agar manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata tanpa menyekutukannya dan dengan suatu apapun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, itu saja materi pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala, ya, hasil dari belajar hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Disehatkan terus badan, jasmani, dan rohani kita. Jaga terus kesehatan, jangan lupa cuci tangan, ya, seperti itu. Jangan lupa sholat 5 waktu. Cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.